Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallam nabiyyan wa rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa la ilaha sallallahu bihuda wa dinina wa kulli wa qabili sayyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama tentunya marilah kita menjaga puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah Allah meringankan langkah kita untuk menuju rumah Allah yang mulia ini, yang baru saja kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan dilanjut dengan talabul ilmi dalam rangka untuk tentunya meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya dan para sahabatnya yang umatnya sampai yang lagi salatu istiqamah. Bapak dan Ibu sekalian, pada minggu ini yaitu kajian kita ini, alhamdulillah Ustaz Abdul Batas sudah dengan kita, dan acara ini untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang selanjutnya kepada Pak Ustaz, waktu dan tempat yang persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Para bapak, para ibu, para kesepuhan yang saya hormati, saya muliakan, wabil khusus segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin, hafidhakumullah wa ra'akum. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dijaga, dilindungi, diberkahi oleh Allah, berkah hidupnya, berkah umurnya, berkah keluarganya, rezekinya, semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang sejuk ini Allah kembali izinkan kita semuanya untuk bisa mengabdi, melaksanakan berbagai macam amal taat. Kita mohon kepada Allah semua amal soleh kita yang telah kita kerjakan sejak tadi bangun tidur diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita juga mohon kepada Allah mudah-mudahan lanjutan amal soleh yang berupa taklim subuh ini juga di tempat di rumah Allah yang paling dicintai ini juga menjadi penyebab pertemuan kita kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga mari kita sanjungkan untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para umatnya yang istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Insya Allah pagi hari ini kita akan mengakhiri bab atau pasal tentang zakat ya, zakat fitrah. Kita sudah selesai membahas tentang zakat mal. Jadi secara garis besar zakat itu cuma ada dua itu saja Pak pembahasannya. Zakat yang menjadi salah satu rukun Islam kita yang tadi oleh imam kita, ustadz kita ini dibacakan di rakaat pertama, rakaat kedua nanti saya bacakan ulang biar kita ngeh. Ini pentingnya kita kalau kita berzakat itu ya.
Jadi kita sudah selesai zakat itu ada dua saja ya. Zakat mal sudah selesai pembahasannya kemarin, terakhir pertemuan sebelumnya sudah selesai. Ya, sekarang kita masuk ke zakat fitrah insya Allah. Tapi sebelumnya kalau ada yang ngeh tadi, kalau enggak lupa gitu ya. Yang pertama imam membaca surat apa Pak tadi? Al-Mu'minun ya. Di ayat yang keempatnya ya. Pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun. Benar-benar beruntung orang yang beriman. Kalau terjemah bebasnya itu ya. Siapa mereka orang yang beruntung, orang beriman yang beruntung itu? Alladzina hum fi sholatihim khushu'un, yang khusyuk dalam sholatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang anil lagwi itu sesuatu yang tidak bermanfaat, mu'ridun meninggalkan hal-hal yang gak ada gunanya, gak ada manfaatnya. Nah yang berikutnya walladzina hum lizakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang menunaikan zakat. Nah mudah-mudahan kita disempurnakan keislaman kita oleh Allah dengan kemampuan kita membayar zakat ini, gitu ya. Nah kalau persyaratan zakat mal sudah kita selesaikan, jadi mudah-mudahan jadi orang yang beruntung kita, gitu ya. Terus di ayat di rakaat yang kedua juga membaca lagi imam itu masih terkait dengan zakat. Langsung saya bacakan ayatnya saja ya. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Surat Al-Lail ya. Surat Al-Lail. Artinya wa amma apa fa amma Pak? Fa amma man a'ta, maka barang siapa yang akta itu memberikan ya, harta benda yang dimilikinya, terutama yang wajib ya, wattaqo, dan kemudian dia bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan tentang janji Allah yang baik surga ini, fasanuyassiruhu lil yusra, kata janji Allah, aku akan mudahkan urusan-urusan dia. Nah jadi memang gak usah khawatir kalau kita bayar-bayar, ngasih-ngasih, ya, berbagi dengan zakat, terutama yang wajib-wajib dulu, nanti tambah yang sunnah-sunnah, Allah jamin akan menjadi orang yang beruntung, akan menjadi orang yang banyak kemudahan hidupnya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya. Nah sekarang kita masuk di bab zakat terakhir insyaallah tentang zakat fitrah. Nah baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maddatul khamisatu, materi yang kelima, fi zakatil fitri, menjelaskan tentang zakat fitrah. Pertama, hukmuha, hukumnya apa? Zakatul fitri kalau dalam kitab ini ya, sunnatun wajibatun, sunnah yang wajib. Sunnah itu amal yang biasa dilakukan, namanya sunnah ya. Wajibatun, yang wajib, ala a'yanil muslimin, bagi setiap individu, setiap pribadi orang-orang Islam. Nah ini ya, jadi kayak kebiasaan, tapi memang ini hukumnya wajib bagi setiap individu muslim. Ini didasarkan dari perkataan Abdullah bin Umar, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mengatakan farada Rasulullah telah memfardukan, mewajibkan zakatul fitri, zakat fitrah, min Ramadan, dari bulan Ramadan. Berapa ukurannya, kadarnya? So'an min tamrin, satu sok tamer kurma, au so'an min syair, atau satu sok gandum. Kepada siapa diwajibkannya itu? Alal abdi wal hur, orang muslim yang merdeka maupun yang menjadi budak. Seorang budak pun wajib, merdeka wajib. Wadzakari wal unsa, laki-laki maupun perempuan. Wassoghiri wal kabir, anak kecil maupun lanjut usia. Jadi tidak hanya yang dewasa saja, minal muslimin, dari kaum muslimin. Ini
Hadisnya diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Jadi memang zakat fitrah itu berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal harus sudah mukallaf ya pelaku muzakinya itu. Kalau sudah mukallaf baru wajib, kewajibannya ada. Tapi kalau zakat fitrah sejak lahir, baru lahir sehari juga sudah wajib, asalkan dia muslim, laki-laki dan perempuan, cuma ada persyaratannya. Nah sudah ya, ini terkait dengan dalil wajibnya zakat fitrah. Bahkan budak sekalipun, budak itu kan nggak, dirinya aja nggak dimiliki Pak. Budak itu dimiliki oleh majikannya, tuannya. Itu juga wajib kata Rasulullah tadi ya. Abdullah bin Umar ini juga menyampaikan, menukil ulang perkataan Rasulullah. Jadi saya ulangi ya, Rasulullah telah memfardukan, mewajibkan zakat fitrah dari bulan Ramadan, ukurannya 1 sok korma atau 1 sok gandum kepada seorang hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa dari kalangan kaum muslimin. Nah, berapa ukuran 1 sok? Nah, mungkin ini sedikit saya tambahkan. Kalau Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu itu menghitungnya 8 ritil Baghdad. Ritil itu ukuran ini Pak, ukuran kayak apa namanya? Beras literan gitu ya, kayak literan, tapi yang berlaku di Baghdad itu 8 ritel, itu kurang lebih kalau di kilogram itu 3,8 gram 3,8 kilo ya, kilogram, jadi hampir 4 kilo. Ini menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, termasuk Imam Malik ya, dalam kitab ini itu kalau di kilogram itu sekitar 2,75 kilo, hampir 3 kilo, hampir 3 kilo ya. Nah baik, itu 1 sok. Kalau disebutkan dalam hadis tadi kurma dan gandum. Nah sekarang apa hikmahnya? Hikmahnya zakat fitrah itu kok Rasulullah mewajibkan dan dikaitkan dengan puasa Ramadan sebenarnya ya, dikaitkan dengan puasa Ramadan. Nah di antara hikmahnya ini satu, annaha tutahhiru nafsas shaim, menyucikan, membersihkan jiwanya orang yang berpuasa. Ya, orang yang sedang berpuasa Ramadan itu jiwanya, hatinya, nuraninya ini dibersihkan oleh Allah dengan lewat zakat fitrah itu. Makanya nama lainnya selain zakat fitrah adalah zakatun nafs. Zakatun nafs, zakat jiwa. Zakat jiwa. Zakat itu artinya suci. Jadi zakatun nafsi, penyucian jiwa ya, dengan zakat fitrah ini. Kemudian membersihkan orang yang berpuasa, jiwa orang yang berpuasa dari apa? Mimma yakunu qad uliqa biha min atharil lagwi warrafath, dari bekas-bekas kelalaian, warrafath kata-kata keji. Jadi manusia itu seringkali terpeleset gitu ya, itu namanya lalai ya. Tahu ini nggak pak, nggak bener, ini tahu nggak baik, namanya kepeleset gimana lagi ya, kejebak gitu ya. Nah ini banyak sekali. Nah jiwa ini kalau sering terpeleset jadi kotor Pak, jadi kotor. Makanya untuk membersihkannya selain dengan berpuasa juga dengan zakat fitrah. Cuma setahun sekali ya waktunya ya, di bulan Ramadan itu. Terus atau kata-kata yang kotor, kata-kata yang keji. Ini kadang-kadang kita melihat kezaliman-kezaliman yang begitu banyak, yang terang-terangan itu kadang-kadang kalimat lisan ini pengen aja komen gitu ya. Ini orang gimana sih? Kok nggak malu lah ngomong lagi gitu. Nah, kalau mau nasihati, tapi kalau ngomongin di belakang jadinya gimana. Ini begini dibersihkan dengan zakat fitrah. Ini hikmah yang pertama ya. Jadi yang pertama hikmahnya adalah untuk membersihkan jiwa orang yang berpuasa dari pengaruh kotoran-kotoran hati akibat kata-kata yang keji, akibat sering lalai. Nah kadang-kadang dalam sholat aja kita lalai ya Pak ya. Harusnya sholat mengingat Allah, tapi yang diingat udah saking banyaknya pikiran ini kemana. Nah berikutnya, begitu juga hikmah yang lain, kama annaha tughnil fuqara'a wal masakin 'anis su'ali yaumal 'id. Hikmah yang kedua, memberikan kecukupan untuk makan bagi orang-orang fakir miskin di hari Id, hari raya. Jadi jangan sampai ada pas hari raya ada orang
nggak bisa untuk memenuhi kebutuhan makannya. Nah itu diantaranya, makanya disyariatkannya terkait dengan Idul Fitri dan saum Ramadan. Kemudian ini dalilnya diambilkan dari sabda Rasulullah SAW, hadis Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah. Rasulullah bersabda dari Abdullah bin Abbas ya, perawinya. Faradu Rasulullah SAW, terkait dengan hikmah tadi. Rasulullah memfardukan, mewajibkan zakat al-fitri, zakat fitrah itu untuk apa? Tuhrotan lis-shaim, menyucikan orang yang berpuasa, minal lagwi war rafath, dari kelalaian dan kata-kata keji, kata-kata kotor. Yang kedua, wa tu'matan lil masakin, memberi makan orang-orang miskin. Itu ya. Ini miskin yang asli, bukan miskin yang bukan miskin-miskinan yang ada legalitas formalnya ya, ada SKTM. Kalau ini kadang-kadang masih mampu juga kalau ada. Tapi ini yang benar-benar miskin, yang memang secara kebutuhan pribadi yang sudah disampaikan sebelumnya ya, kriterianya. Nah kemudian ada sabda Rasulullah yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi ya, Imam Baihaqi. Rasulullah bersabda, ughnuhum anis su'al, cukupilah mereka orang-orang fakir miskin ini anis su'al, dari meminta-minta. Itu ya, fi hadzal yaum, pada hari raya ini. Jadi jangan sampai di hari raya masih ada yang minta-minta dengan zakat fitrah itu. Nah sudah, berapa kadarnya tadi sudah disebutkan ya. Zakatnya itu adalah satu sok. Satu sok itu 4 mud. 4 mud itu berapa? Satu mud itu kira-kira 1 raup Pak. Di sini disebutkan itu arba'atu amdad, arba'atu hafanat, 4 raup. 4 raup. Jadi kalau gandum, kurma ya 4 raup. Tapi tangan, sekali lagi tangan orang yang normal ya, gede banget enggak, kecil banget enggak juga. Itu 4. Itu ukuran kira-kiranya. Nah, makanya tadi kalau dikilogramkan sekitar kalau Imam Abu Hanifah tadi 3,8 kilo. Hampir 4 kilo ya, kurang 2 on. Kalau mazhab Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik 2 kilo 75 gram. Jadi hampir 3 kilo. Ya kalau pengen sebenarnya genapin aja nggak apa-apa, dia ditambah ya. 3 kilo itu lebih aman. Kemudian dikeluarkannya secara umum itu dari makanan pokok sebuah tempat, sebuah satu negeri ini ya. Jadi an ghalibi quti ahlil balad, yang umumnya negeri itu makanan pokoknya apa, dari situlah yang dikeluarkan sebagai apa, bayar zakat fitrah. Baik itu gandum, baik gandum kasar maupun gandum lembut, atau kurma, atau beras, atau zabib. Zabib itu kismis, anggur yang dikeringkan itu ya. Au akiton, akit itu keju Pak, kayak susu yang dikeringkan. Di sini bahasanya labanun mujaffaf. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, hadis Imam Bukhari, Imam Muslim dalam bab zakat. Perawinya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Abu Sa'id, kunna idza nafina Rasulullah, dulu kami ketika kami bersama-sama dengan Rasulullah, berada di tengah-tengah Rasulullah, nukhriju zakatal fitri, mengeluarkan zakat fitrah itu an kulli saghirin wa kabir, bagi atau untuk setiap anak yang kecil maupun orang dewasa, hurrin au mamlukin, merdeka ataupun budak. Seberapa ukurannya? 1 sok makanan ya, dari susu yang dikeringkan atau keju kalau bahasa kita sekarang ya. Au so'an min syair, kalau enggak ada itu ya pakai 1 sok gandum. Kalau enggak ada, au so'an min tamr, 1 sok kurma. Kalau enggak, so'an zabib, so'an min zabib, 1 sok kismis. Ini kata Abu Sa'id Al-Khudri ya. Kalau enggak kismis ya kurma atau gandum atau apa, itu aja yang kami lakukan selama bersama dengan Rasulullah SAW ketika membayar zakat fitrah. Hadits Imam Bukhari Muslim. Nah sekarang ini mungkin yang perlu sedikit perhatian karena agak berbeda. Kitab ini Pak memilih pendapat seperti ini nih. La tukhraju min ghairi ta'am, tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah selain makanan.
termasuk uang nggak boleh. Ini menurut ini ya, ini makanya saya bacakan. Cuma ada pengecualiannya, untuk tengah-tengah ya. Saya bacakan terjemahnya ya. Yang wajib dikeluarkan untuk membayar zakat fitrah adalah berbagai macam jenis makanan pokok. Apa saja? Beras, singkong kalau ada yang makan singkong, atau mungkin sagu atau apa. Pokoknya makanan pokok itu yang wajib. Wala ya'dilu anhu ilan nuqud, nggak boleh diganti dengan nuqud, uang fulus. Nah, nggak boleh. Ini menurut kitab ini ya. Tapi ada pengecualian, illa li daruratin, kecuali darurat. Nah, terus kenapa itu nggak boleh? Lam yathbut annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhraja badalaha nuqudan. Karena Nabi belum pernah membayar zakat fitrah pakai uang. Belum pernah Nabi itu, selalu pakai makanan pokok. Makanya perintah-perintahnya yang di atas tadi pakai makanan pokok semua. Makanan-makanan ya. Nah, saya lanjutkan dulu. Balam yangkul hatta ansha, bahkan di kalangan sahabat sendiri pun belum pernah ada yang mengeluarkan zakat fitrah nuqudan berupa uang. Nah, di Indonesia sekarang lebih simpel, uang semuanya. Ada sih yang mempertahankan di beberapa masjid itu yang tetap pakai beras gitu ya, ada beberapa panitia. Maka kalau di kampung sih mayoritas masih beras Pak, di kampung di daerah-daerah. Tapi kalau di perkotaan sini lebih mudah uang memang. Nah, siapa yang membolehkan uang itu? Nah, ini sebenarnya pendapatnya mazhab Abu Hanifah. Mazhab Imam Abu Hanifah ini masya Allah luar biasa. Beliau progresif, beliau seorang pedagang Pak. Jadi tahu persis di pasar ini orang itu kalau dikasih makanan, apalagi kayak di Indonesia, dikasih beras umpamanya, harus masak dulu, harus beli lauk dulu, masaknya juga harus butuh kompor. Kompornya harus pakai gas, beli lagi gasnya kalau ada duitnya. Kalau enggak pakai tungku, nyari kayu dulu gitu-gitu. Nah, jadi katanya Imam Hanifah, jangan mempersulit, udah ini. Cuma memang perbedaan ini tidak perlu diperuncing ya. Ya semoga saja yang ingin beras tetap dengan beras silahkan, yang mau dengan uang silahkan. Toh yang penting substansi hikmahnya tadi tercapai. Apa tadi hikmahnya zakat fitrah? Tu'matan lil masakin, memberi makan orang miskin. Nah, itu yang penting, bisa memberi makan lah. Mau dengan bahan mentahnya, mau matangnya, mau semonggo aja. Gitu ya. Nah, baik. Selanjutnya waktu wujubiha, waktu wajibnya ini kapan? Ada 3 Pak. Waktu yang pertama adalah waktu yang hukumnya boleh, yaitu kapan? Qabla yaumil 'idi bi yaumin aw yaumain, sebelum Id sehari atau 2 hari sebelumnya. Tapi kewajibannya belum datang, jadi belum wajib hukumnya. Jadi zakat fitrah itu baru wajib kalau orang itu menemukan 2 waktu, akhir Ramadan yang pertama dan awal Syawal. Jadi kalau ada orang Islam, Muslim, laki-laki, perempuan, kecil, besar, baru lahir sekalipun, mendapatkan 2 waktu ini, akhir Ramadan, berarti puasa terakhir menjelang maghrib dapat, lalu sampai azan maghrib didapat, maka itu wajib membayar zakat fitrah. Andaikan ada orang berpuasa sudah 30 sudah akhir bulan, sebelum maghrib meninggal, apakah wajib zakat fitrah? Tidak, belum ada kewajiban. Tapi kalau mau membayarkan, boleh hukumnya. Ini yang pertama, boleh hukumnya. Hampir semua mazhab 4 ini membolehkan Pak. Andaikan dibayar di pertengahan Ramadan boleh, di minggu kedua Ramadan, minggu ketiga Ramadan boleh, sebelum itu hukumnya boleh semuanya. Tapi belum wajib. Ya, itu ya. Nah, saya tanya lagi karena ini agak butuh sedikit mikir ya Pak ya. Ada seorang ibu hamil tua, melahirkannya setelah maghrib
1 Syawal, pas besok malam takbir lah, besok puasa, besok Idul Fitri, lahir malamnya habis maghrib. Apakah wajib zakat fitrah bayinya? Tidak. Kenapa tidak wajib? Karena hanya mendapatkan malam 1 Syawal saja, akhir Ramadannya enggak. Tapi kalau lahirnya pas menjelang maghrib atau pas adzan maghrib gitu ya, adzan maghrib itu akhir Ramadan, pas adzan lahir, nah itu wajib zakat fitrah. Nah, begitu ya. Jadi yang boleh itu pokoknya untuk waktu sebelum Idul Fitri, terus yang diwajibkan itu yang mendapatkan 2 waktu itu akhir Ramadan dan awal Syawal ya, malam Id itu sudah tanggal 1 Syawal. Lalu yang kedua, ini waktu yang paling utama. Waktu utama yang wajib ini kapan itu? Wa huwa min tulu'i fajri yaumil Id, sejak terbitnya matahari di hari raya. Min tulu'i matahari. Tulu'i fajri, fajr itu fajar Pak, subuh ya. Min tulu'i fajri yaumil Id, sejak terbit fajar hari raya, pas azan subuh. Itu waktu yang paling utama kalau mau zakat fitrah ya. Jadi kewajibannya dapat ya, dari akhir Ramadan sudah, 1 Syawal juga sudah. Itu waktu yang paling utama. Cuma waktu panitia kalau ngumpulin bagi begitu gerabak-gerubuk ngebagiinnya yang. Tapi kalau mau menyerahkan langsung itu yang paling bagus. Saya mau zakat besok aja pas habis fajar, habis azan subuh. Itu waktu yang paling utama. Sampai kapan? Ilal Id biyaumin sebentar, ila qubailis sholat, sampai menjelang sholat Id, sampai menjelang sholat Id. Jadi mungkin sambil berangkat sholat Id, lihat-lihat ini orang yang miskin mana, dibayar saja zakat fitrah, Bu, terima ya, begitu. Sudah. Lalu ini didasarkan kepada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga. Jadi disebutkan di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan, meriwayatkan, farada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri, Rasulullah memfardukan zakat fitrah tuhratan lis-shaim, untuk menyucikan orang yang berpuasa, minal lagwi war rafath, dari kelalaian, dosa-dosa lalai ya, dan kata-kata keji. Wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberi makan orang-orang miskin. Kata Rasulullah, man addaha qabla shalah fahiya zakatun mutaqabbalah. Siapa yang membayarkannya sebelum sholat Id, maka itu adalah zakat yang diterima. Ini maksudnya zakat fitrah dinilai sebagai zakat fitrah, ibadah zakat fitrah yang sempurna, yang paling utama. Wa man addaha ba'da shalah, siapa yang membayarnya setelah selesai sholat, fahiya shadaqatun minas shadaqat, itu terhitung sedekah dari macam-macam sedekah yang umumnya, bukan zakat, bukan zakat fitrah, dianggap sedekah. Akan berpahala, cuma zakat fitrahnya belum terbayar akhirnya. Nah, makanya ada solusi yang ketiga, ada waktu yang ketiga, yaitu waktu qada. Jadi waktu yang boleh tadi sebelum Id, waktu yang paling utama dari sejak subuh, adzan subuh fajar sampai sebelum sholat. Nah, waktu qada ini waktu untuk membayar, mengganti. Karena belum terbayar, sudah sampai sholat, selesai sholat, ingat, waduh, kayaknya saya belum melihat ada orang-orang pada bawa misalkan plastik beras, saya belum bayar zakat fitrah yang saya umpamanya. Nah, itu dibolehkan juga menurut kitab ini, boleh membayar. Meskipun tadi menurut hadis seperti dinilai apa? Sedekah biasa. Tapi menurut kitab ini boleh, tapi dengan catatan. Catatannya 2, Pak. Tidak disengaja dan memang tidak tahu. Ya, kalau tahu dan disengaja jadi sedekah biasa. Antar-antaran aja lah. Masih panjang waktunya, agak mengabaikan, kelewat waktunya, jadi sedekah biasa. Tapi kalau karena lupa atau karena apa tadi nggak tahu, belum tahu, emang nggak boleh ya? Baru tahu kalau itu nggak boleh. Nah, itu bisa dikodok. Kalau saya bayar sekarang, itu boleh. Waktu kodok namanya ya. Jadi boleh setelah sholat. Fa innaha tu'adda fihi, bisa
tunaikan, dibayarkan zakat fitrah pada waktu setelah sholat. Wa tujzi'u, dan ini bisa menutupi, mencukupi sebagai zakat fitrah. Tapi ada catatannya, walakin, akan tetapi ma'akaroha, makruh, hukumnya makruh. Ya, ibadah tapi makruh ya, lumayan masih bisa menunaikan kewajiban gitu ya. Baik. Terus siapa saja yang berhak menerima? Yang keenam ini ya, masrofuha, orang-orang yang menerima zakat fitrah adalah kamasrofiz zakawatil ammah, seperti orang-orang, seperti penerima zakat mal. Ada berapa kemarin? 8 ya, ada 8 golongan. Ini bisa menerima 8 asnaf ya istilahnya. Yang pertama fuqara, fakir. Yang kedua miskin. Yang ketiga amil ya, wal amil alaiha. Yang keempat muallaf ya, muallaf yang baru tertarik hati masuk Islam atau sudah baru-baru masuk Islam. Lalu yang kelima ghorim ya, orang yang banyak utang. Terus musafir ya, sabilillah, sabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah. Dan ibnu sabil, musafir yang rokik ya, ada budak satu, budak ini mesti ya, termasuk yang menerima. Terus musafir yang kehabisan bekal ya, ini boleh menerima zakat fitrah juga. Tapi ada catatannya, saya sampaikan, ghairu annal fuqara wal masakina aula biha. Cuma kalau kita mau serahkan ke fakir miskin saja, yang 6-nya nggak usah. Amil tidak, kemudian ghorim juga tidak, semuanya tadi yang budak, sabilillah semuanya tidak, maka itu aula, lebih utama diberikan kepada mereka para fakir miskin. Min baqis siham ya, dari orang-orang yang berhak menerimanya. Sudah fakir miskin diprioritaskan. Karena apa? Ini disatakan sama sabda Rasulullah tadi itu Pak, ughnuhum 'anis su'al fi hadzal yaum. Cukupkanlah mereka, berilah kecukupan mereka dari meminta-minta pada hari raya ini. Nah, ini ya yang disampaikan tadi itu. Baik, sudah ya. Jadi inilah landasan untuk kita menunaikan zakat fitrah. Prioritaskan. Andaikan ada orang yang lebih darurat dari 6 kelompok yang lainnya, boleh nggak diambilkan? Boleh menerima zakat fitrah. Umpamanya sabilillah, orang yang ngurus masjid ya, orangnya sih berkecukupan, wah ini adalah diberikan perhatian gitu. Kalau panitia zakat fitrah itu termasuk amil? Nah ini pertanyaan sangat bagus ini. Panitia zakat itu Pak bukan amil ya, itu panitia. Jadi amil itu yang dimaksud adalah orang yang memang tugasnya itu mengurus zakat, sehari-harinya ngurusin zakat sehari-harinya. Kalau panitia itu kan biasanya temporer ya, temporel apa, sementara zakat selesai, momennya selesai ya, panitianya sudah nggak kerja lagi. Kalau amil zakat itu memang sepanjang tahun kerjanya mengurus zakat ya, mengurus zakat. Jadi mulai membuat apa namanya itu ya, iklan-iklan, bukan menyadarkan bahasanya, memahamkan para orang yang mau berzakat. Ayo Pak, zakat lewat saya, ayo, pokoknya terus saja begitu kerjaannya itu. Lalu yang sudah zakat dicatat, nanti dibagi, mengelola, mengurus dan segala macamnya. Itu disebutnya amil. Biasanya ini ada SK resmi. Nah kalau sekarang ada yang resmi lewat dari pemerintah, namanya apa? Baznas ya, Badan Amil Zakat Nasional. Itu ada level pusat, provinsi, kabupaten kota. Nah kalau ini amil yang bekerja di Baznas ini. Atau yang swasta namanya LAZ, Lembaga Amil Zakat. Ini juga masuk amil. Mungkin kita menyebutnya panitia, tapi beda. Kalau ini karena memang dapat SK resmi kan dari BAS ya. Sekarang itu LAZ itu kalau nggak ada izin dari BAS nggak bisa beroperasi kan Pak ya. Terbatas ya. Lewat undang-undang zakat tahun berapa itu, 2011 ya, itu yang kemarin disampaikan. Jadi kalau yang sekarang bekerja sebagai pegawai LAZ, pengurus LAZ ini ada. Kalau misalkan di Banten ini yang saya tahu ada namanya Yakesma, ada juga namanya
rumah zakat kalau nggak salah ada, yaitu yang swasta. Dompet duafa, harapan duafa, banyak Pak. Harfa namanya ya. Kalau nggak salah Kota Serang aja Pak ya. Ada, Cilegon ada ya Harfa, harapan duafa. Itu las-las yang resmi sudah mendapatkan legalitas dari SK-nya ada dari Baz. Ya. Nah itu termasuk amil berarti yang bekerja sebagai pengurus las tadi itu. Kalau panitia berarti nggak berhak menerima zakat ya? Kalau panitia tidak termasuk amil, bukan tidak berhak. Mungkin berhaknya kalau zakat memang tidak masuk 8 golongan tadi panitia itu. Ya, terus masuknya apa? Mungkin fisabilillah masuk nggak? Masuk, ngurusin syiar zakat itu salah satu syiar Allah. Mungkin masuk di situ. Kalau zakat mal bisa diberikan. Ya. Ya betul. Subuh di tanggal 1 Syawal Pak sampai sebelum sholat. Fakir miskin itu kan supaya di bulan 1 Syawal itu jangan sampai ada yang kelaparan ikan. Nah teknis untuk ini panitia Iya. itu kan bahkan di sini sebelum akhir Ramadan itu Iya. sudah tutup. Iya. Betul. Terus gimana antara yang mustahil sama itu? Iya. Cara ininya teknisnya gitu. Orang-orang Betul. kan kebanyakan Pak mau Iya. akhir Ramadan. Iya. Maka itulah pentingnya kita menerima semua pendapat tadi itu Pak. Jadi tidak kaku. Artinya menerima pendapatnya mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali yang membolehkan membayar sebelum. Karena nanti kalau dibayar pas akhir, wah kerepotan ini, pasti nggak bisa makan juga. Diberikan nggak bisa makan juga boleh. Nah, kita pengen ngejar yang utama, bagaimana caranya? Ya mungkin diberikan zakat fitrah berupa uang plus makanan yang siap makan. Tambahan aja. Ini zakat fitrah saya, nah ini untuk makannya ya. Ini masuk zakat fitrah enggak, tapi dikasihkan sebagai bentuk sedekah saja Pak, supaya bisa makan. Karena tutup semua warung ini, nggak ada yang masak nih, warung pada nutup. Nah, ini mesti kita tidak terlalu kaku memahami teks, tapi memahami konteks ini yang paling penting sebenarnya. Nah, makanya kata Imam Abu Hanifah membolehkan bayar zakat pakai uang, ini juga memudahkan banget. Kalau nggak dapat makanan yang warung-warung pada nutup, mungkin dengan uang ini mungkin dia bisa pergi ke tempat wisata yang di sana banyak orang dagang juga, bisa makan, bisa hiburan, bisa makan. Yang penting bahagia. Memang itu hari-hari bahagia. Jangan sampai ada yang sedih karena kekurangan A, B, C seperti itu. Jadi teknis untuk membayarkan zakat fitrah, kalau memang sudah warung nggak mungkin tutup, dikasihkan uang juga nggak berfungsi juga gitu ya, karena nggak bisa digunakan. Sambil diberikan uang zakat fitrah, sambil diberikan makanan yang siap makan, itu lebih utama. Itu membayarkan zakat untuk saudara mereka. Nah, membayarkan zakat untuk saudara. Nah, ini saya bacakan beberapa catatan tambahannya Pak ya, sekalian. Ada tambahan catatan dari Syekh Abu Bakar Jabir ini, pengarang kitab ini. Yang pertama, yajuzu an tadfa'al mar'atul ghaniyatu, boleh seorang istri yang kaya membayar zakatnya, zakat fitrahnya li zaujihal faqir, kepada suaminya yang miskin, yang fakir. Boleh seorang istri yang kaya membayarkan zakat fitrahnya kepada suami yang fakir. Tapi wal aksu la yajuz, kebalikannya tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena kewajiban memberi nafkah itu adalah suami. Sementara zakat itu tidak boleh dibayarkan kepada orang yang memang nafkahnya diwajibkan atas dirinya. Jadi orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggung jawabnya, itu tidak boleh menerima zakat dari dirinya. Begitu. Tapi kalau istri yang wajib dinafkahi lebih kaya, ya mungkin jangan dibayangkan kaya banyak duitnya, banyak rekeningnya, nggak begitu. Kaya ini maksudnya cukuplah, mungkin dia punya
teman pengajian yang banyak membantu ketika menjelang Idul Fitri, sementara suaminya benar-benar gak ada yang ngasih gitu ya karena kurang gaul soalnya itu ya. Akhirnya istrinya bilang, ya udah saya mau zakat fitrah untuk saya ke ayah. Nah itu boleh Pak menurut kitab ini. Iya, itu kan termasuk kategori orang kaya. Kaya itu artinya cukup berkecukupan saat itu sementara, meskipun seminggu kaya nggak masalah, habis itu miskin lagi nggak apa-apa itu. Nah, paling nggak seminggu jadi orang kaya itu, karena banyak yang ngasih kan, biasanya orang banyak yang peduli. Zakat fitrah gitu, itu boleh diserahkan kepada suami, sudah ya. Nah sementara kalau suami yang banyak dikasih orang, lalu istrinya termasuk kategori fakir miskin, daripada ini saya bayarkan ke orang, saya bayarkan ke kamu saja. Tidak boleh, tidak boleh. Karena apa? Karena memang istri tanggung jawabnya dia sebagai suami ya. Seperti itu. Kalau mau bayar ya bayarin dirinya dengan istrinya, bayar ke orang lain. Nah itu baru sah zakat fitrahnya. Nah sudah. Yang kedua catatannya, kewajiban zakat fitrah akan gugur dari orang yang tidak memiliki makanan, la yamliku quta yaumih, tidak memiliki makanan pada hari pelaksanaan zakat fitrah itu. Pelaksanaan zakat fitrah kan cuma waktunya sebentar aja Pak ya, dari malam Id, malam takbir yang wajibnya ini sampai menjelang sholat Id, cuma semalaman saja. Anda kan ada orang benar-benar nggak ada yang dimakan sama sekali di hari malam itu, sampai besok ini makan apa ya nggak tahu, kita nggak tahu makan apa. Maka orang seperti inilah yang tidak ada kewajiban bayar zakat fitrah, yang bisa gugur zakat fitrahnya. Tapi kalau besok masih ada yang dibelanjain, ini yang tetap wajib ini, mohon diperhatikan ini ya. Jadi yang benar-benar nggak wajib, gugur kewajiban zakat fitrahnya, yang tidak punya makanan sama sekali di malam pelaksanaan zakat fitrah ini, nggak ada yang dimakan. Besok makan apa, sekarang makan apa, nggak tahu, nggak jelas makan apanya. Ada nggak yang seperti ini? Ada Pak, ada. Mungkin kalau kita sering banyak bermasyarakat yang lebih jauh itu, ada orang-orang model begini. Besok makan apa ya, besok nyarinya sudah. Sekarang yang penting dapat makan sudah selesai. Besok makan apa ya, besok nyari lagi, nggak tahu nyari. Orang-orang yang kerja serabutan segala macam itu mirip-mirip mereka. Kalau majikan bayar ke pembantu. Majikan ke pembantu, nah lagi-lagi kalau pembantu itu memang nafkahnya ditanggung oleh majikan juga tidak boleh Pak. Kalau majikan ini, kalau pembantu ini ditanggung oleh keluarganya, cuma dia bekerja saja ke dia, dibayar secara profesional, maka boleh membayar ke khadimah atau ke pembantu PRT. Tapi majikan wajib membayarkan zakat pembantu. Kalau wajib sih enggak Pak, sebaiknya sih dibantu karena dia sendiri memang kita tahu keluarganya susah ya. Majikan, nah nanti sebenarnya ada bab nafkah, tapi bukan nanti ini. Nanti bab fikih keluarga Pak. Di fikih keluarga itu ada bab tentang pemberian nafkah. Nafkah ini harusnya dipikul oleh orang-orang tertentunya, ada runutannya. Pertama dari keluarga dekat, keluarga inti, lalu siapa. Nah termasuk majikan ini harusnya orang-orang kaya di sekitar, apalagi ini orang dekat ya Pak ya. Majikan sama ini ada hubungan pekerjaan. Ini harusnya memang dialah yang menanggung nafkahnya, harusnya bayarin sekolahnya, bayarin kontrakan rumahnya, harusnya begitu. Kalau perlu dibeliin sandang yang 3 itu aja lah, sandang, pangan, papan. Dan ini kalau bisa ditanggung oleh majikan kalau bisa. Tapi kan sementara ini majikannya juga sama kondisinya. Jadi belum bisa juga menanggung secara sempurna ya pembantu-pembantunya itu. Artinya gini, kalau memang pembantunya ini bisa ditanggung semua yang kebutuhan dasarnya tadi, sandang, pangan, papan, kalau saya nambahin 2 lagi. Sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan. Ini sekarang pendidikan dan kesehatan ini juga menurut saya udah dasar Pak, ini kebutuhan dasar. Tapi yang paling dasar yang 3 tadi itu ya, pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Ini kalau ditanggung oleh majikan, maka tidak boleh majikan membayarkan zakat ke pembantunya. Tapi kalau semua itu nggak ditanggung oleh majikannya, nggak apa-apa, boleh dibayarkan. Karena nggak menjadi tanggungan nafkahnya.
Baik ya, izin saya lanjutkan. Jadi yang tidak diwajibkan zakat fitrah siapa? Hanya yang tidak memiliki makanan ya yang akan dimakan ketika di hari pelaksanaan zakat. Yang ketiga catatannya, barang siapa yang memiliki kelebihan makanan pada hari itu, tapi kalau untuk bayar juga masih kurang, bayar zakatnya masih kurang, lalu dia mengeluarkan zakat fitrah dengan secukupnya barang makanan yang dimiliki, bagaimana hukumnya? Disebutkan di sini ajza'ahu, akan dihitung sebagai zakat fitrah dan mendapat pahala. Jadi andaikannya ada orang miskin Pak, miskin, untuk makan keluarganya sudah cukup tapi masih ada yang lebih, cuma kalau mau dibuat bayar zakat semua keluarganya masih kurang. Kan tadi ukurannya sekitar 2 kilo 7 ons ya, 2 kilo 7 ons. Ternyata untuk bayar cuma ada 2 kilo buat dirinya, yang lain juga dibagi-bagi suaminya, anaknya cuma dapat 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo. Ya sudahlah, saya bayarin zakat sajalah, ini zakat fitrah. Bagaimana hukumnya? Kurang dari takaran? Sah, nggak apa-apa, dianggap zakat fitrah, dapat pahala zakat fitrah. Ya betul, karena niatnya dan keadaannya memang kurang gitu ya. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Jadi Islam itu Masya Allah mengajarkan hambanya, penganutnya itu jangan banget jadi orang pelit saya gitu ya, sampai dibuka ruang andaikan untuk keluarganya sendiri aja masih kurang, lalu dibayarkan kewajiban itu, karena ini kewajiban dibayarkan kewajiban sesuai dengan kemampuannya, tetap akan dihitung sebagai amal yang sempurna insya Allah begitu. Dan gak usah khawatir janji Allah ya tentang zakat. Berikutnya yang keempat, yajuzu surfu shadaqati fardin ila al muta'addidin, boleh membayarkan satu jatah zakat seseorang, zakat fitrah, kepada beberapa orang penerima. Dan sebaliknya jadi muwazza'atan alaihim, dibagi rame-rame. Zakat cuma 1, cuma 3 kilogram, tapi yang miskin ada 6. Bagi-bagi seperempat ya. Nah itu boleh, saya niat zakat fitrah untuk kalian berenam nih, udah makan sama-sama, itu tetap dihitung zakat fitrah, sekalipun mungkin yang satu menerima cuma setengah kilo, dibolehkan ya, mencukupi. Nah dan sebaliknya juga boleh, wa yajuzu sarfu shadaqati iddati afradin ila fardin wahid, boleh juga beberapa kelompok orang membayarkan zakat fitrahnya kepada satu orang gitu ya, satu orang menerima 4 jatahnya, satu keluarga udah saya berikan ke semuanya, ke si fulan atau si fulanah ini, itu juga boleh. Mengapa demikian? Irja'at an syari'i mutlaqatan ghairu muqayyadah, karena memang aturannya dari Allah dan Rasulullah nggak dibatasi. Yang penting fakir miskin bisa makan di hari itu. Nah memang sebaiknya kayak lembaga-lembaga ambil zakat itu bagus Pak kalau bagi. Kalau kira-kira ini sudah janda, nggak ada keluarga yang menanggungnya, kasih aja 1 kuintal atau 2 kuintal, ibu ini untuk makan selama setahun ya, tunggu Ramadan lagi. 1 kuintal itu berapa bagian itu? Dikasihin untuk sampai 1 tahun, udah nggak usah mikirin cari beras lagi, itu lebih bagus. Nah lembaga-lembaga ambil zakat itu begitu Pak cara berpikirnya. Tapi kalau memang yang keluarganya masih ada yang bisa mencari kerja, ya diberikan yang secukupnya, mungkin untuk sehari 2 hari, yang penting pas di hari raya tidak terjadi kelaparan, paling itu saja sudah ya. Jadi boleh 1 jatah untuk beberapa orang, dan sebaliknya boleh beberapa jatah untuk 1 orang, termasuk tadi saatnya diberikan 1 kuintal semua orang fakir miskin, boleh seperti itu. Yang berikutnya, tajibu zakatul fitri 'alal muslim fil baladil ladzi huwa muqimun bihi. Nah ini penting. Zakat fitrah itu diserahkan atau harus dibayarkan oleh seorang muslim di negeri tempat dia mukim, di kampung tempat dia mukim. Nah ini penting, ini panitia juga perlu mengingatkan, panitia zakat. Jadi bapak-bapak yang ngekos atau yang ngontrak di sini, bayar zakatnya nggak usah dibawa pulang kampung ke rumah, bayarkan di sini gitu. Karena dia mukimnya di sini.
Kok demikian Ustaz? Ya karena Rasulullah tadi mengarahkannya begitu, mengarahkan dari sabda Rasulullah SAW, zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka, diberikan untuk para fuqara fakir seperti mereka. Ya di tempat itu seperti itu. Nah, terus yang terakhir, tidak boleh la yajuzu naqlu zakatil fitr, tidak boleh memindahkan distribusinya ya, memindahkan distribusi zakat fitrah min baladin ila balad, dari satu negeri ke negeri yang lain, illa lidharuratin, kecuali darurat, kecuali darurat. Ini sama seperti zakat mal. Mungkin sekarang Bapak Ibu memperhatikan ya kondisi rakyat Gaza, Masya Allah, sudah itu bukan lagi gizi buruk namanya, itu sudah ancaman kematian dari kelaparan. Dan itu juga dunia diem bukan diem sih sebenarnya itu ya, ngasih bantuan juga, cuma nggak berkutik di hadapan entitas yang kecil ini. Makan minum sulit ya, Masya Allah mereka. Dan berapa orang yang ngantri untuk makan, tapi kemudian ya seperti itulah kondisinya. Kalau seperti ini zakat fitrah serahkan ke sana, boleh. Ini darurat namanya, kondisinya darurat. Basnas Pak, Basnas ya yang mengirimkannya, mungkin ya pemerintah juga kayaknya. Intinya kalau seandainya Basnas atau las tertentu mengirimkan ke sana, itu boleh diambilkan dari harta-harta zakat fitrah tadi. Apalagi zakat mal lebih boleh lagi. Pak mau tanya Pak, Silakan. seperti kita di rumah tangga itu kebanyakan ada RT, apakah wajib kita membayarkan zakat mereka atau gimana Pak hukumnya Pak? Karena RT itu untuk kita ada dari kita ya. RT? Oh ART. Bantu. Iya iya. Dia wajib kita bayarkan atau bayar sendiri? Ya, ini seperti sebaiknya Pak ya. Kalau menurut ini penjelasan dari Dr. Yusuf Al-Qaradawi, seharusnya wajib ART dibayarin oleh majikannya. Kalau majikannya kaya, mampu. Karena ini menjadi tanggung jawab, meskipun urut-urutannya Pak, orang itu memberikan nafkah yang wajib ini, pertama itu orang tua, keluarga inti lah ya, anak kepada orang tua. Ada orang tua kondisinya sulit secara ekonomi, maka yang wajib pertama menanggung nafkahnya adalah anaknya. Kalau kemudian ada anak ini ada 5, kemudian 4-nya susah, 1 yang mampu, atau sebaliknya 2 yang mampu. 2 yang mampu itu yang menanggung keluarganya, saudaranya, punya ponakan, punya sepupu, dan seterusnya, sampai ke tetangga saja itu mendapatkan kewajiban untuk itu. Jangan sampai ada tetangga miskin, tetangganya ada yang kaya, nggak peduli, nggak ngurusin kewajibannya. Ini nggak boleh dalam Islam. Wah, ini bahaya betul Pak, bahaya betul ini. Nah, apalagi ini ART yang ada hubungan kerja ya, kewajiban hak dan kewajiban ini mestinya majikannya ini yang punya hubungan lebih dekat, menanggung keperluannya, mestinya begitu. Cuma ini sistem belum berlaku Pak di banyak kalangan kaum muslimin. Ya, di banyak kaum muslimin belum terlalu banyak berlaku. Nah, mestinya nanti ini bukan mestinya ya, kalau seandainya memungkinkan, mudah-mudahan Allah nanti menjadikan Indonesia ini negeri yang pemerintahannya punya kepedulian yang besar seperti itu, membuat aturan. Kalau seandainya keluarga itu majikannya nggak bisa ngebayarin ART-nya, negara mensubsidi ke keluarga itu. Nah, ini banyak Pak, negara-negara Eropa yang kayak gitu banyak Pak, Jerman, banyak. Jadi keluarga yang nggak bisa mengurusi keluarganya sendiri dibantu oleh pemerintah, kesehatannya, apa saja kerjaannya semuanya. Ini terakhir mungkin sebagai penutup cerita ya, saya punya kawan kuliah di Jerman, tapi sekarang orangnya kawan guru Pak di Tangerang Selatan sini tadinya ini ya. Istrinya orang Minang, beliaunya orang Jawa Tengah, nikah, kuliah ke Jerman dua-duanya, melahirkan anak yang nomor 3. Lalu tiba-tiba setelah melahirkan dibawa ke rumah sakit, free semuanya, tidak ada biaya apa-apa. Pulang dari rumah tiba-tiba ada petugas pemerintahan mengetok rumahnya. Ditanya bahasa Indonesianya, benar Anda namanya Eko? Iya, saya Eko. Benar Anda mahasiswa di universitas ini? Iya. Benar Anda baru melahirkan? Iya. Oh, ini bantuan dari pemerintah.
untuk anak bayi Anda susu, popok, apa ini biaya untuk coba itu. Bukan jadi warga negara. Dia itu sampai mikir terbengong-bengong. Saya bukan warga negara Jerman, tapi pemerintah Jerman, saya cuma mahasiswa di sini. Nah, kulit. Arab Saudi, udah dari dulu kalau Arab Saudi itu juga seperti itu Pak, dari dulu. Saya termasuk alumnus dari universitas yang ada di Riyadh, kampusnya ya. Universitas Imam Muhammad bin Saud, punya cabang di Jakarta. Waktu itu masih di Jakarta saja. Sekarang sudah agak banyak, di Aceh ada, di beberapa daerah ada. Ini juga sama Pak. Guru saya pas kuliah ke Madinah melahirkan, operasi usus buntu segala macam, itu semuanya free. Padahal statusnya mah warga negara Indonesia. Kebayang nggak bagaimana kalau warganya sendiri itu ya? Istimewa betul Pak, istimewa. Waktu COVID tahun 2019 sampai 2022 itu, mahasiswa itu kulkasnya katanya nggak pernah kosong dari makanan bergizi, buah segala macam. Setiap hari ganti. Nah, memang idealnya atau kewajibannya itulah seharusnya syariat Islam yang diterapkan, mestinya gitu ya, mestinya. Cuma memang kalau kita belum bisa, ya sudahlah. ART kalau bisa kita tanggung. Kalau menurut saya gini, konteksnya tidak bisa diharuskan harus gitu ya. Lihat kondisinya, kondisi keluarga majikannya ini. Kalau memang mampu, seharusnya dia yang menanggung semuanya itu. Kalau perlu anaknya mau sekolah, dia yang bayarin, begitu. Ongkosnya dikasih, karena itu tanggung jawab. Meskipun tanggung jawab pertama ya keluarga intinya tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kayaknya sudah lewat waktu syuruk ya. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Memang ini tidak ada hubungannya, sekarang momentumnya sudah lewat zakat fitrah, tapi ini penting untuk dijadikan sebagai ilmu kita untuk menyempurnakan rukun Islam tadi Pak ya, rukun Islam kita. Jadi zakat ya, membayar zakat. Wallahu a'lam bishawab. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sementara mungkin kita tutup, nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi bisa ditanyakan di luar ya. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا